Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, jin dan makhluk lainnya agar mereka menyembah Allah semata. Tetapi berbeda dengan iblis, dia merupakan makhluk yang tidak taat kepada Allah dan senantiasa menyesatkan manusia agar durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam kisah ini kita akan membahas salah satu iblis yang suka menolong sahabat mengantarkannya ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Sebelum lanjut ke kisahnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, sukai videonya, dan bagikan kepada teman-teman lainnya agar lebih bermanfaat. Kisah ini berawal dari Abdullah bin Ummi Maktum. Dia merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Ia menyandang disabilitas. Kedua matanya tak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga ia tak bisa melihat. Suatu ketika, Abdullah mengikuti kajian Rasulullah SAW di masjid. Beliau menyampaikan bahwa jika setiap muslim mendengarkan azan, maka wajib baginya untuk segera menunaikan sholat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat?" tanya Abdullah. Kemudian Rasul menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya." Maka Rasulullah SAW pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW, maka Abdullah setiap kali mendengar seruan azan, ia segera bergegas ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika, waktu subuh, adzan berkumandang dari masjid. Abdullah bin Ummi Maktum pun bergegas ke masjid. Namun di tengah jalan kakinya tersandung hingga berdarah. Walau begitu, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kakinya ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun sampai ke masjid. Demikianlah selama berhari-hari, pemuda tersebut senantiasa mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum ke masjid. Abdullah pun ingin sekali membalas kebaikannya. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku mengetahui namamu agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," ujarnya. "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tidak mau kau doakan?" ujar pemuda tersebut. "Jika demikian," kata Abdullah sembari melepas penggangan pemuda tersebut, "cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tak mau didoakan." Akhirnya pemuda itu pun memperkenalkan diri. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah pun tersentak. "Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukanlah semestinya engkau mencegahku agar tak bisa ke masjid?" tanya Abdullah lagi. Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung? Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi, sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut engkau tersandung lagi dan Allah akan mengampuni dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami para iblis menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Kisah ini memberikan pemahaman buat kita bahwa kewajiban sholat tidak bisa ditinggalkan dengan begitu saja, dan bahwa iblis akan terus menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.